Halo teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi bersama gue di sini dengan segmen cerita film horor. Oke teman-teman, apa yang ada di benak kalian kalau dengar malam satu suro? Pasti kebanyakan dari kalian berpikir kalau malam yang menyeramkan. Mitos yang beredar malam di mana para arwah kembali bergentayangan. Gimana menurut kalian tentang malam satu suro? Oke, jadi di sini saya akan membahas alur cerita film horor yang berjudul Satu Suro. Tapi ini hanya sebuah film saja ya, jangan terlalu serius. Namun, walaupun hanya film, cerita ini berdasarkan mitos dan cerita rakyat tanah Jawa yang dikemas ke dalam sebuah film. Dan di sini saya akan menceritakannya buat kalian. Jadi pastikan kuota kalian cukup dan pakai earphone kalian biar kalian merasakan dahsyatnya film horor. Film dimulai di sebuah rumah sakit. Kala itu ada seorang wanita yang bernama Lastri. Ia sedang mencari anak bayinya yang baru lahir. Namun entah kenapa, dia begitu brutal dan emosi saat sedang mencari bayinya itu. Para petugas di rumah sakit mencoba untuk menenangkan Lastri. Namun Lastri malah menodongkan dan menyerang para petugas di rumah sakit itu. Keadaan semakin tak terkendali ketika Lastri nekat melukai suster di rumah sakit itu. Kalian maju, dia mati. Dan sampailah Lastri ke sebuah ruangan, yang dimana itu adalah ruangan tempat bayi yang baru lahir. Keluar. Lastri langsung menyuruh suster yang berada di ruangan untuk keluar. Dan datanglah seorang dokter yang melihat Lastri yang berada di dalam ruangan bayi tersebut. Lalu Lastri menggendong salah satu bayi yang ada di ruangan itu. Dokter yang melihat itu mencoba untuk kembali menenangkan Lastri. Lastri sambil menodongkan pisau bedah ke arah dokter lalu berkata, Kamu kalah. Aku sudah menemukan anakku. Kalian semua kalah. Hancur kalian semua. Entah kenapa Lastri tiba-tiba saja menusuk bayi tak berdosa tersebut. Sontak saja membuat dokter itu pun terkejut. Kaget dengan perkataan dokter itu, Lastri malah semakin gila. Ia menusuk semua bayi yang ada di ruangan itu. Tak sampai di situ saja, Lastri seperti kerasukan. Ia melempar benda-benda semua yang ada di ruangan itu. Sampai dia menemukan cairan alkohol dan dia pun melemparkan botol alkohol itu ke semua ruangan. Lalu ia mengambil sebuah lampu listrik yang masih menyala dan melemparkannya ke lantai. Percikan api dari listrik yang menyebabkan alkohol dan semua isi ruangan rumah sakit itu terjadi kebakaran hebat. Beberapa tahun kemudian, saat itu mereka sedang berbicara. Dia adalah Bayu. Bayu adalah seorang penulis ternama saat itu. Dan satu lagi adalah omnya Bayu yang bernama Raharjo. Bayu kala itu sedang meminta bantuan pinjaman uang untuk sewa rumah kepada Om Raharjo. Karena Bayu sedang krisis keuangan pada saat itu. Karena hasil karya tulisannya mengalami masalah. Dan juga Bayu mempunyai istri yang sedang hamil tua, yang sebentar lagi akan melahirkan. Tentu saja membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Karena Om Raharjo adalah seorang konglomerat, dengan senang hati Om Raharjo akan membantu Bayu. Apalagi bapaknya Bayu banyak berjasa kepada Om Raharjo. Sudah sepatutnya Om Raharjo berbalas budi kepada anaknya, yaitu Bayu. Lalu Om Raharjo memberikan kunci rumah dan uang cash kepada Bayu secara cuma-cuma. Om Raharjo memberikan kunci rumah kesayangannya itu yang berada di luar kota. Omnya juga mengatakan tinggal di rumah itu, pasti kalian akan betah di sana. Lanjut cerita, mereka pun
Bayu bersama istrinya pergi ke rumah kesayangannya omnya itu yang berada di luar kota. Ini adalah Dinda, istrinya Bayu yang sedang hamil tua. Sesampai di sana, nampaknya mereka berdua sangat senang dengan rumah itu. Pemandangan yang indah, suasana yang masih asri, dan udara yang begitu sejuk. Cocoklah buat Bayu, seorang penulis yang butuh ketenangan, dan juga istri yang sedang hamil tua. Pada waktu itu, Bayu harus pergi ngantor. Karena jarak yang cukup jauh, dia harus berangkat pada waktu subuh. Pagi yang cerah diiringi suara burung-burung bernyanyi. Dinda ditemani secangkir teh hangat. Dia pun menikmati pagi itu. Beberapa saat kemudian, Dinda pergi ke sebuah pasar yang di dekat rumahnya. Ia ingin membeli bunga sedap malam. Bunga sedap malam itu gunanya untuk mandi. Namun di pasar itu tidak menjual bunga sedap malam. Ibu penjual itu malah menawarkan bunga melati kepada Dinda. Karena emang pada waktu itu lagi musimnya orang membeli bunga melati. Dinda merasa heran, kok banyak yang menjual bunga melati? Dia pun bertanya. Banyak sekali melatinya, Bu. Memangnya ada apa? Loh, Mbaknya ini gimana toh? Sebentar lagi ini kan malam 1 Suro. Ya semuanya tuh harus disiapkan. Dinda pun semakin heran, disiapkan apanya Bu? Ibu penjual pun kini yang heran kepada Dinda, lalu bertanya kepada Dinda. Emang tinggal di mana? Tanya si ibu. Dinda menjawab, di rumah kayu dekat Peladi Hijau. Ibu penjual yang mendengar jawaban Dinda langsung berubah wajahnya seperti orang yang sangat ketakutan. Dan anehnya, dengan tiba-tiba ibu penjual langsung mau menutup jualannya. Jelas saja itu membuat Dinda terheran. Saat Dinda hendak mau pulang, dia melihat nenek tua yang berada cukup jauh darinya sedang menatap tajam kepadanya. Dengan sedikit gelisah, Dinda pun lalu pergi. Sesampai di rumah, Dinda pun kini merasakan ada hal-hal yang aneh. Dimulai pisau yang tiba-tiba berubah posisi jadi menancap dengan sendirinya. Suara-suara aneh yang mulai terdengar. Ayunan di depan rumah yang bergerak dengan sendirinya. Dan teror menyeramkan pun sampai kepada Bayu. Bayu bermimpi sangat menakutkan. Di suatu malam, Dinda tidur seorang diri. Dia terbangun karena merasakan mual yang tak bisa tertahan lagi. Ia lalu bergegas ke wastafel yang berada di dalam kamar. Ia pun memuntahkan rasa mual yang ada di perutnya itu. Namun ternyata ia memuntahkan paku dan silet yang ada di mulutnya itu. Tak hanya itu saja, ia juga merasakan dorongan yang kuat di dalam perutnya itu. Dan yang keluar dalam mulutnya itu, dan bayi yang masih utuh keluar dari mulutnya Dinda dengan penuh darah. Tapi untunglah itu hanya sebuah mimpi. Dinda lalu terbangun dengan napas berdesah-desah karena mimpi buruk yang sangat mengerikan. Ia pun bangun dan kini Dinda merasa kalau dia akan melahirkan. Di waktu bersamaan, untungnya Bayu datang di waktu yang tepat. Ia pun langsung membawa Dinda ke rumah sakit untuk proses lahiran. Sesampai di rumah sakit, para suster di sana bermuka dengan sangat aneh.
pucat tanpa ekspresi. Tapi karena kondisi yang sudah darurat, Bayu pun tidak menghiraukannya. Yang terpenting istrinya segera ditangani. Saat Bayu sedang registrasi, dia melihat jam di rumah sakit itu menunjukkan jam 3 pagi. Tapi saat dia melihat jam yang ada di tangannya, masih menunjukkan jam 9 malam. Bayu berpikir rasional saja. Mungkin jam di rumah sakit itu sedang error. Merasa Dinda sudah ditangani dengan baik dan proses persalinan pun yang masih lama, Bayu meminta izin kepada Dinda untuk pamit pulang sebentar, untuk mengambil baju ganti untuk Dinda setelah habis melahirkan nanti. Lalu Bayu pun pulang. Kini Dinda tinggal sendirian di rumah sakit. Dinda merasa mulai ada yang aneh dengan orang-orang di rumah sakit itu. Terlihat ada seorang dokter yang sedang membenturkan kepalanya sendiri ke sebuah tembok. Lalu pergi begitu saja. Karena sakit yang sudah mulai terasa, Dinda pun memanggil suster. Namun suster tak kunjung menjawab. Dia pun bangun untuk mencari suster. Di lain scene, Bayu yang sedang di rumah berkemas membawa baju ganti untuk Dinda. Saat hendak kembali ke rumah sakit, tiba-tiba saja Bayu mendengar suara aneh di dalam rumahnya itu. Lalu Bayu mencoba untuk memeriksanya. Namun tidak ada apa-apa di dalam rumah tersebut. Ia pun lalu bergegas menuju mobil dan menyalakan mobil itu. Dan saat akan berangkat, tiba-tiba saja sudah ada nenek tua di sebelah mobil Bayu. Nenek tua yang berada di pasar waktu itu. Dengan tatapan tajam, nenek tua itu terus melihat Bayu sampai Bayu pun pergi. Kembali ke Dinda di rumah sakit yang masih mencari suster. Dan akhirnya dia pun bertemu dengan suster. Namun suster hanya diam saja ketika dipanggil dan hanya membelakangi Dinda. Tiba-tiba pintu ruangan itu tertutup dengan sendirinya. Dinda yang merasa ada yang tidak beres langsung membuka pintu itu. Namun pintu itu terkunci dan tak bisa dibuka. Ada seorang dokter wanita yang bermuka sangat pucat yang mendekati Dinda. Dan tiba-tiba saja Dinda sudah berada di ruangan. Ia masuk ke ruangan yang sama, namun sekarang sudah tidak ada siapa-siapa lagi di ruangan itu. Scene pindah ke Bayu yang sedang mampir ke sebuah warung nasi. Namun warung nasi itu sudah mau tutup. Karena Bayu belum makan dari tadi siang, Bayu meminta untuk dibungkus saja. Bapak itu pun membungkus makanan untuk Bayu. Bayu bertanya, "Tumben jam segini sudah tutup, Pak?" Bapak itu menjawab, kalau dirinya lah yang kemalaman. Warung lain semua sudah pada tutup sejak tadi sore. Karena malam ini bukan malam seperti biasanya, pantang untuk keluar rumah malam-malam. Bayu terheran lalu bertanya, "Pantang kenapa?" Malam 1 Suro adalah hari rayanya makhluk halus. Lebarannya para setan. Namun Bayu malah tertawa. Bayu anggap bapak itu sedang melawak. Si bapak pun seperti biasa aja. Karena tidak semua orang ada yang percaya, ada juga yang tidak. Lalu bapak itu pun bertanya kepada Bayu, "Mau kemana malam-malam begini?" Bayu menjawab, kalau dia mau ke rumah sakit. Dan dia juga bilang kalau istrinya itu mau melahirkan. Bapak itu heran, rumah sakit yang mana? Di sekitar sini tidak ada rumah sakit. Lalu Bayu menunjukkan arah. Kalau di depan sana ada belokan, dan di sebelah kiri itu adalah rumah sakitnya. Mas, rumah sakit yang Mas maksud itu sudah lama tutup. Banyak orang yang mati terbakar.
Bayu pun langsung buru-buru tancap gas untuk menyusul istrinya. Dan benar saja, sesampai di sana, itu adalah rumah sakit yang sudah kosong dan sudah hancur. Tidak seperti di awal saat Bayu mengantar istrinya ke rumah sakit itu. Kini Bayu harus mencari Dinda, yaitu istrinya yang terperangkap di dalam sana. Di lain sisi, Dinda yang masih mencari suster dan meminta bantuan. Kini mereka berdua dipisahkan di alam yang berbeda. Bayu yang berada di alam dunia, sementara Dinda yang berada di alam gaib. Dan sampai akhirnya Dinda menemukan ruangan yang di ruangan itu terdapat suster dan banyak orang-orang. Tentu saja itu membuat Dinda sedikit lebih tenang. Namun para suster itu seperti tidak menghiraukannya. Dinda pun meminta tolong kepada orang-orang yang berada di sana. Namun mereka pun seperti tidak melihat Dinda. Dinda sudah mulai kacau. Namun tiba-tiba terdengar teriakan suara perempuan.